Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Sekarang bacalah teks berikut ini. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makanan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang dapat didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa, yang menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Orang dokter, guru, kepala sekolah, atau pemimpin lainnya memiliki tempat yang berbeda saat bekerja. Namun, kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang-orang di sekitarnya. Menurutmu, apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab, dan apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Ya, kalian benar. Apabila pemimpin tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik, maka rakyat akan sengsara dan pada akhirnya dapat menimbulkan perpecahan. Seorang pemimpin tentunya bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemerintah, masyarakat, dan tentunya bertanggung jawab kepada diri sendiri. Orang pemimpin harus bersyukur atas amanat yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, jadilah seorang pemimpin yang baik dan bijak, serta dapat dipercaya untuk memegang tanggung jawab atau amanah yang diberikan, serta menjadi teladan baik bagi masyarakat. Kita seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan adalah sebagai berikut ini.
saling menghargai, tidak semena-mena saling menolong, tidak membeda-bedakan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, suka melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Bagaimana bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Berikut ini adalah peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Yang pertama adalah KTT 1 ASEAN di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Merupakan konferensi tingkat tinggi yang pertama di ASEAN yang diadakan di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976. Adapun peran Indonesia adalah sebagai tuan rumah dalam KTT 1 ASEAN yang bertujuan membuat kesepakatan pembentukan Sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta, di mana wakil Indonesia menjadi sekretaris jenderal pertama, yaitu H.R. Darsono. Kerjasama antar parlemen ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara di ASEAN. Kerjasama itu meliputi di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Adapun peran Indonesia dalam kerjasama antar parlemen ASEAN adalah Indonesia mengusulkan terbentuknya organisasi antar parlemen di ASEAN atau AIPO Interparliamentary Organization yang kini bernama AIPA Interparliamentary Assembly AIPA. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam menyusun AIPO. Yang terakhir adalah pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN. Pada pertemuan ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 19 Juli 2011. Pertemuan ini membahas pembentukan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi. Adapun peran Indonesia dalam pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN adalah sebagai tuan rumah, memimpin pertemuan, serta mengusulkan membentuk masyarakat ASEAN dengan 3 pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan politik keamanan. Sekarang kita akan mengingat kembali bagaimana mengidentifikasi hal-hal pokok dalam teks pidato. Teks pidato memuat hal-hal pokok seperti salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Sekarang tugas kalian adalah sebagai berikut. Sekian pembelajaran hari ini, sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.